pisang yang dipakai pisang apa, Mbak? Pisang Ambon, Kak. Pisang Ambon. Iya. Kenapa kok pisang Ambon, Mbak? Karena kan ini nanti kalau nambah juicy caranya. Kalau ini kan pisang lumer. Ya. Selain coklatnya yang lumer, juga pisangnya juga bikin tambah lumer. Itu dipotong jadi berapa, Mbak? Tebalnya? Kadang ada 6, kadang ada 8, tergantung besar kecilnya pisang. Kadang dapat yang kecil-kecil. Jadi satu pisang itu dipotong 6, jadi ada yang 6, ada yang 7, tergantung besar pisangnya. itu cuma dipotong apa dibelah, Mbak? Dipotong, dibelah. Oh, dipotong juga. Dibelah, iya, karena kalau dipotong aja nanti terlalu besar, karena kan kami ininya yang agak tipis, bukan yang gendut-gendut. Kulit lumpia, Kak. Ini kami apa? Pakai dua kulit lumpia. Dua lapis itu. Iya, karena nanti bocor kalau satu. Oh, tempatnya bocor nanti. Iya. Jadi pisang dulu, Kak. Mau dibeli coklat. Udah? Nah, Tinggal. Kasih lem. ini dari apa ini? Lemnya dari tepung sama air. Tepung terigu biasa ditambah air. Dimasukin. Biasanya sekali goreng berapa, Mbak? Tergantung belinya, Kak. Kadang kalau misalnya pesan 5 itu ya gorengnya 5. Kalau misalnya biasanya muatnya 15 sih, Kak. Kalau ada yang 15 sekalian bisa. Kalau ada yang beli 2 juga tetap saya layani. Berapapun saya layani, Kak. Karena kan kadang kalau anak-anak itu jajannya biasanya 5.000. 5.000 cuma 2 nanti tetap dilayani. Ini berapa menit, Kak? Proses gorengnya. Paling 3 menit, 3-4 tergantung ininya sih, Kak. Panasnya. Panasnya, ya? Sama tergantung yang digorengnya. Ini udah matang ya? Sudah. Tandanya udah matang tuh apa? Ini apa namanya? Coklat keemasan, Kak. Oh, gitu. Iya. Terus ini proses apa? Nanti ini penirisan, nanti tinggal dimasukin di kardus. Nah, ini coklatnya yang dipakai coklat apa, Mbak? Fillingnya coklat, Kak. Jadi kalau beli di toko bahan kue atau selai bahasa mudahnya, selai coklat. Jadi itu yang lumer gitu ya? Iya. Kalau pakai yang blok itu kan nanti kalau dingin keras lagi, Kak. Ini kalau boleh tahu satu itu berapa, Mbak, harganya? Ini sekilonya sekitar 30-an, Kak. Biasanya bisa habis berapa hari, Mbak? Kadang sehari itu 1,5, kadang 2, nggak mesti, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika. Saya pemilik usaha Piscok Lumer Lezato yang beralamat di Jalan Karangturingipe, tepatnya di sebelah barat kantor Kapanewon Banguntapan, Bantul. Mbak Ika ini jualannya sudah sejak kapan, Mbak Ika? Sudah hampir 2 bulan. Baru 2 bulan? Baru 2 bulan, iya. 2 bulan. Iya. Dulu awalnya awal ceritanya itu gimana, Mbak, bisa dapat inspirasi usaha ini, Mbak, sampai bisa terwujud? Oh bisa usaha iya. sendiri gitu? Jadi dulu itu saya kerja di sebuah lispek. Terus saya resign karena saya melahirkan putra saya yang kedua. Nah, di situ saya jadi ibu rumah tangga hampir 1,5 tahun. Nah, di situ yang tadinya saya berpenghasilan 2, dan saya merasakan terlalu berat membebani suami, jadi saya terinspirasi bagaimana saya bisa usaha tanpa meninggalkan anak saya. Sebelumnya kerja apa, Mbak? Di lispek, Kak. Lispek itu
pembiayaan dana tunai. Oh, leasing cara ini ya. Ya, di leasing itu udah hampir 5 tahun. Tapi sebelumnya juga kalau saya di leasing juga sama, saya resign. Terus kebetulan resign itu karena punya anak juga. Terus karena saya itu nggak betah di rumah, nggak betah menghasilkan uang sendiri, paling nggak betah membebani suami. Akhirnya saya kerja lagi, kerjanya di tempat yang sama lagi. Nah jadi kalau dihitung ya hampir kurang lebih 10 tahun di tempat itu. Kalau untuk varian rasanya ada apa saja sih Mbak? Untuk yang pertama itu kami menyediakan yang original juga. Itu bisa bijian. Kalau untuk yang pakai topping itu nanti kami ada pakai topping itu isi 5. Biasanya pakai coklat itu yang best seller. Terus tiramisu sama green tea. Kebetulan ada satu lagi taro tapi untuk stok kami kehabisan. Oke. Iya, kami juga tinggal ada. 3 ini dulu ya sementara ya. Iya, sama ekstra toppingnya Kak ada Ada apa saja? keju sama Oreo. Saya searching, saya di YouTube di ini dan yang mudah dan tidak perlu menyetok bahan banyak. Itu saya terinspirasi, terciptalah piscok lumar lezato ini. Oke. Nah dulu belajar resepnya dari mana Mbak? Dulu saya pernah bikin sendiri, dikonsumsi sendiri. Kebetulan anak saya juga suka. Terus dari situ saya semakin giat mencari-cari referensi bagaimana tampilan yang bagus untuk dijual seperti itu. Nah dulu waktu merintis usaha ini untuk modal awal habis berapa Mbak? Modal awal sekitar 5 juta. 5 juta ya? Dari gerobak, perkakas yang lainnya kurang lebih 5 juta. 5 juta. Iya. Udah langsung bisa jualan gitu? Ya, sudah. Nah kalau boleh tahu nih Mbak, untuk modal harian berapa Mbak? Modal harian itu sekitar Kurang lebih 100, 150 Kak. 150 itu sudah bisa untuk jualan ya? Iya, sudah. Sehari itu bisa omset berapa Mbak Ika? Ya, paling saya bawa pulang uang itu sekitar 300-400 itu paling laris Kak. Oh iya. Ya karena saya belum berani stok banyak juga karena terkendala waktu, tidak mementingkan untung yang besar, yang penting laris, banyak dinikmati orang pada suka. Insya Allah dari situ dapat rezeki lain, nggak cuma dari piscok aja. Kunci keberhasilan dari usaha ini apa ya Mbak? Kuncinya telaten, sabar, yakin. Itu sih yang jadi acuan saya. Jadi ketika sepi jangan mudah menyerah. Untuk pertama jualan itu dapat laku berapa Mbak? Alhamdulillah pertama malah rais. Jadi saya kan hitungannya kulit lumpianya kan biasanya saya patokan biasanya 2-3 waktu itu habis hari pertama itu udah langsung 3 itu saya sudah nggak menyangka karena dari pertama buka sudah habis 3 kulit lumpia itu bagi saya udah wah berarti memang pecintanya juga banyak. Nah ini waktu buka jam berapa Mbak? Untuk bukanya 4:30, untuk tutupnya jam 10. Itu malam ya? Iya. Kesulitan dan kendalanya apa Mbak? Jualan. Kesulitannya cari bahannya itu kadang kalau saya kesiangan itu pisangnya nanti nggak dapat. Terus kalau kondisi hujan seperti ini, saya kan masih punya bayi. Jadi bayi saya ajak berbelanja itu saya susah. Cuma itu sih. Sama kadang kalau untuk coklatnya kan biasanya nggak satu toko bahan kue ready. Saya harus mencari ke tempat yang lainnya. Kerja sama usaha sendiri enakan mana? Enakan usaha sendiri. Itu kenapa? Karena pertama waktunya. Kalau saya kerja, otomatis saya dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam saya harus meninggalkan anak saya. Terus pengalaman anak saya yang pertama kan saya nggak bertemu dia dari pagi sampai sore. Itu dari waktu. Terus untuk penghasilan, kalau usaha memang nggak tentu ya Kak. Kadang dapat lebih, kadang juga ya nggak nentu. Tapi kalau
dari misalnya katakanlah saya dari pagi sampai sore, sedangkan ini kan hanya berapa jam, itu pendapatannya kalau di total itu sebenarnya lebih banyak usaha sendiri, Kak. Untuk harapan ke depan usahanya ini apa Mbak? Ke depan harapannya ya makin laris, makin banyak peminatnya, pelanggannya, yang sudah beli balik lagi, yang masih penasaran langsung mampir, itu harapannya sih, Kak. Sama buka cabang lagi, itu harapannya. Amin. Sarannya yang jelas segera, ketika mempunyai niat segera, jangan ditunda-tunda, karena ketika ditunda nanti keduluan orang itu akan menyesal.